Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 April 2023. Di pagi hari ini kita langsung melihat kondisi harga emas yang sekarang menembus di 2018. Tadi malam sempat naik di 2028, kemudian ditolak kembali hingga naik turun di kondisi yang hampir sama, sehingga tadi malam tidak ada tren. Hari ini kira-kira pergerakan arahnya mau kemana? Ya, seperti yang kita sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, emas masih akan terus bergerak naik meskipun ada sedikit koreksi ya. Dari sisi fundamental emas masih berpotensi naik. Dari sisi teknikal belum ada tanda-tanda kuat emas bakalan jatuh, sehingga kita fokus ke buy. Hanya saja harus tahu kapan kita masuk posisi buy, karena saat berada di posisi puncak ya, tentu kalau kita mengambil posisi buy sangat tidak tepat ya, karena nanti bisa koreksi dan kita bisa rugi banyak. Karena itu kita coba lihat hingga saat ini adakah yang bisa menghalangi pergerakan naik, kemudian arahnya yang terdekat kemana ya. Kalau kita amati, kita lihat yang terdekat dari runningnya sudah mulai bergerak naik, meskipun di atas ada resisten di sana. Kemudian berikutnya juga ada level psikologis, sehingga betul-betul harus kita cermati di sana. Nah, dari ujung atas kalau kita tarik ke kiri dengan angka target, maka setidaknya harus sudah cukup dan jauh dari level yang ada. Oke, kita buat garis bantu dulu. Ini naik, kemudian ini turun. Nah, saya khawatir nanti ada koreksi dulu di sini ya. Ada khawatir dengan koreksi, sehingga harus betul-betul hati-hati. Kemudian koreksinya begini lagi, baru setelah itu dia akan kuat naik lagi ya. Tentu ini adalah satu ilustrasi simulasi ya, dimana potensi itu bisa jadi nanti dia breakout juga, sehingga kita akan menempatkan posisi buy kita di atas. Kita tempatkan posisi buy kita di atas di 2022. Oke, ini di buy kita tempatkan di 2022. Kemudian kita targetkan terdekatnya di sini. Kita targetkan yang terdekat di 2027. 2027. Kemudian selanjutnya kalau dia kuat, kita berikutnya tempatkan di posisi puncak, cukup di 2031. Ini kita tempatkan untuk target berikutnya, target yang kedua 2031 poin sekian. Kemudian titik jenuh kira-kira berada di mana, atau range satu hari ini nanti kira-kira sampai di mana. Kita ambil dulu yang terdekat, kemudian kita sesuaikan apakah di sisi sebelah kiri itu ada levelnya. Tidak ada, kita naikkan lagi. Tidak ada, kita naikkan lagi. Naik lagi ya,
cukup jauh. Semakin ke atas tentu level semakin jauh. Sehingga kalau kita amati di sana di 2046 ada potensi untuk memantul kembali. 2046 ya, cukup potensial. Ini adalah titik jenuh atau area koreksi, area jenuh. Kemudian kita coba untuk lihat dari sisi yang berbeda. Ya, tidak usah bersenang walaupun potensi naik itu tinggi, tetapi juga jangan terlena dengan analisa awal. Semuanya saja bisa berlalu, semua saja bisa juga berbalik. Bisa jadi ketika berada di levelnya tidak mampu menembus atau bahkan menyentuh buy-nya kemudian turun. Karena itu kita atur jaraknya, tidak usah terlalu jauh. Ya, mengingat di sisi sebelah kiri ada level, maka kita tempatkan posisi sell-nya di sini. Tanpa di recovery pun tidak menjadi masalah ya, karena jaraknya sudah kita ukur antara posisi pertama dan kedua. Nih, meskipun kita bisa naikkan sedikit ya biar tidak terlalu jauh. Kemudian targetnya ya, target karena ini jaraknya cukup jauh, maka setidaknya target kita juga harus terukur dengan resiko yang kita ambil. Oke, kita targetkan di sini sehingga sekitar 600 sekian. Ini untuk target sell-nya. Target 1 di 2009.62. Sementara posisi yang tadi ini kita tempatkan di sini adalah sell 2016.04. Dan target yang kedua kita tempatkan di 2005. Ini target yang kedua. (2005.91). Oke, kita turunkan sedikit. (2005.32). Kemudian bagaimana kira-kira ketika ada potensi kembali turun ya, untuk mencapai 1991 saya rasa sangat-sangat jauh ya. Sehingga kita tidak ukur di sana, tidak ambil yang jauh dulu meskipun potensi itu ada. Oke, kita tempatkan dulu wilayah koreksinya ya, wilayah koreksi atau bahkan mungkin jadi wilayah reversal atau wilayah jenuh kita tempatkan di 1997, area koreksi atau bisa jadi area jenuhnya kita tempatkan di 1997 poin sekian ya. Tentu nanti kita nanti lihat bagaimana tekanannya, bagaimana karakter yang terbentuk di sana. Disitulah baru kita nanti akan memutuskan, oh ternyata di situ ada tanda-tanda market itu mulai berat atau justru sebaliknya mulai kuat menekan, sehingga betul-betul nanti kita tempatkan di situ area jenuhnya atau bahkan kita akan menunggu
tanda-tanda market akan reversal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti malam masih ada news jam 19.30. Silakan kalau tidak ada aktivitas untuk monitor sehingga betul-betul memahami bagaimana pergerakan harga ketika jelang news dirilis. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.